Shalom, selamat malam Bapak. Pertama-tama perkenalkan nama saya Antonis Bunga, NIM 230 30 111 kelas C semester 3. Kali ini saya membuat video dari judul buku Pengaruh Teknologi, Perubahan Sosial dan Perilaku Manusia untuk Dampak. Saya tidak lama-lama lagi, langsung dalam penjelasannya. Perspektif abstrak keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma yang melandasi buku ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, berdiri secara sistematis dengan interaksi di mediasi masyarakat individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini prinsip universal yang berlaku dalam dan seluruh keduanya akan dibahas di sini. Kesadaran akan didamaikan multidimensi ini adalah pertama dari tahap diperlukan oleh perubahan pribadi dengan ini untuk menginformasikan skala besar yang berkelanjutan. Paradigma koneksi menuntun saling melengkapi kesadaran, pengaruh interaksi antara segala sesuatu, semua yang dapat dipengaruhi dan dioptimalkan. Teknologi dapat mendukung proses tersebut tidak hanya pada tingkat individu, tapi secara sistematik hingga berskala besar. Kedua, teknologi dapat berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang berlabuh dalam ambisi bersama untuk mengangkat individu untuk memenuhi potensi mereka. Agar ini terjadi, itu harus dirancang dan disampaikan dengan mempertimbangkan hasil akhir ini. Perubahan semua selalu berkembang. Evolusi adalah dari siapa kita dan apa yang mengelilingi kita menerima dinamika perubahan ini sebagai sesuatu yang diberdirikan adalah langkah pertama menuju manfaat dari tatanan kehidupan organik ini. Berpegangan pada properti, posisi dan orang, mencoba untuk memastikan keadaan, mencoba untuk mengontrol apa yang secara inheren cair salah satu atau mengarahkan energi yang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Kontinuum semuanya adalah bagian dari keseluruhan. Komplementarisasi segala sesuatu membutuhkan sesuatu yang lain untuk melengkapi, sementara mewakili bagian yang hilang dari sesuatu yang lain. Tidak ada yang melengkapi dalam kesendiriannya. Setiap individu, setiap hewan, dan tiap bagian dalam mengandung seperangkat aset unik untuk memungkinkan untuk membantu orang lain terpenuhi. Kami adalah bagian dari sebuah simfoni dengan nada dan terhitung yang secara intrinsik selaras satu sama lain. Individu, fondasi kehidupan adalah dinamika 4 dimensi 2 kali. Eksistensi individu merupakan komposisi dari dimensi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh. Selama halnya arena kolektif terdiri dari dimensi mikro, meso, makro, dan meta. Individu, komunitas, negara, planet, pengalaman dan ekspresi setiap orang dikondisikan oleh dimensi yang terus menerus berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain, dan ini mempengaruhi interaksi individu dengan dunia luar. Apa yang terjadi di satu dimensi memiliki dampak dimensi lain. Yang satu, jiwa inti keberadaan kita, mengenali dan memenuhi tujuan keberadaan kita adalah awal dan penutup kehidupan. Dalam proses kehidupan, kita semakin dekat dengan diri tertinggi kita yang memungkinkan kita untuk membagi versi dari kita yang harus dengan orang lain. Begitu kita lemah mencapai pendekatan yang terbaik dan pelajaran perjalanan
itu adalah bagian yang paling menantang. Yang kedua, hati membuat kita tetap hidup secara metaforis dan nyata. Setiap detak jantung adalah bagian yang sangat kecil tapi mendasar dari proses rumit yang memelihara organisme kita ini. Demikian pula emosi adalah bagian yang hangat berhubungan dengan keberadaan kita yang membuat kita menjadi makhluk sosial yang mencintai dan membenci. Semua atau emosi berjalan di bawah pertimbangan intelektual dan proses pengambilan keputusan kita. Mereka memainkan peran utama dalam pilihan kita. Yang ketiga, pikiran menyaring, menganalisis dan menilai input sensorik yang termasuk atau struktur fisik berdasarkan pengalaman masa lalu itu menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Sementara emosi muncul dan melewati kendali kita, pikiran tunduk pada perubahan sadar. Pikiran menghasilkan emosi. Pikiran-pikiran ini menawarkan titik masuk untuk memahami emosi dan dihasilkan mendapatkan mengendali atas aliran pikiran dimulai dengan kesadaran akan keberadaan dan pengaruhnya. Tubuh adalah antarmuka fisik antara pikiran dan materi, menghubungkan alam intelektual dan eksternal kita. Ini adalah saluran di mana individu mengalami lingkungan mereka dan mengekspresikan diri di dalamnya. Tubuh sekaligus sebagai konduktor dan komunikator ketika kita berinteraksi dengan lingkungan. Filter ganda ini adalah mempengaruhi cara kita memandang orang lain dan bagaimana kita mengekspresikan oleh mereka. Ini melakukan keputusan yang proses dalam pikiran yang mencerminkan aspirasi dan emosi yang mendasarinya. Hati pelabuhan emosi. Emosi adalah setiap pengalaman mental yang intensitas tinggi dan konten hedonis tinggi, kesenangan atau ketidaksenangan. Berbagai penjelasan ilmiah tentang sifat emosi berdasarkan teori penilaian emosi adalah bagian dari rangkaian respons dan adaptif dan refleksif terhadap lingkungan. Perilaku emosional manusia sangat bergantungkan pada faktor individu, sosial dan sejarah yang ikut bermain ketika individu menilai lingkungannya. Dalam pandangan ini, kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan adalah jenis persepsi filosofis yang berada daripada penilaian mereka adalah reaksi mental terhadap berbagai jenis keadaan filosofis. Penilaian kognitif dan persepsi filosofis dapat dihubungkan menjadi satu kesatuan emosi dengan otak bertindak sebagai prosesor paralel. Multita emosi dapat dikategorikan dalam banyak cara. Salah satu cara yang umum dalam perbedaan dalam 7 emosi dasar. Masing-masing emosi dasar ini memiliki sub emosi bawah, yaitu kegembiraan meliputi kegembiraan, ekstensi, kekaguman, kepuasan, syukur, sensasi, kesenangan, dan lain-lain. Klasifikasi lain adalah penyelesaian emosi di sepanjang sumbu yang menghubungkan hal-hal yang melawankan, menyenangkan, tidak menyenangkan, ketegangan, eksistensi, relasi, atau tenang. Pikiran atau bias atau emosi atau keputusan berlaku secara sistematis menganalisis keadaan emosi seseorang dan manifestasinya melalui ucapan atau perilaku melibatkan proses 4 langkah. Yang pertama, pengakuan emosi dengan secara sadar. Yang kedua, apresiasi nilai-nilai yang menopang emosi atau pikiran yang dipicu oleh nilai-nilai ini dalam situasi itu. Yang ketiga, pengakuan konsekuensi dari reaksi intuitif yang akan kita lakukan.
Dan yang keempat, ekspresi terhadap pikiran kita sendiri dan bertindak yang akan kita ambil. Empati versus Wallace Asi, ketika manusia dan mesin bergabung seperti yang akan dieksplorasikan, empati dan kasih sayang lebih penting dari sebelumnya, mewakili salah satu benteng terakhir kemanusiaan. Mereka dituntut untuk mencapai masyarakat yang ditandai dengan solidaritas, kecuali individu merasa dengan mereka yang membutuhkan atau mereka yang tidak mempertahankan upaya mendukung mereka selama periode yang lebih lama atau sampai penderitaan berkurang. Para peneliti sering membedakan atau dua jenis empati. Empati efektif mengacu pada sensi dan perasaan yang kita dapat sebagai respons terhadap emosi dan orang lain. Ini dapat mengacu mencerminkan apa yang orang itu rasakan atau hanya merasakan stres ketika kita mendeteksi ketakutan atau kecemasan orang lain. Baik, hanya ini saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih banyak. Salam, selamat malam.